Kita kan ngerasain banget ya, gelombang teknologi ini maju terus, mulai dari industri 4.0 sampai otomatisasi di mana-mana. Tapi pernah kepikiran nggak sih, habis ini apa lagi? Nah, di sini kita bakal bahas sebuah konsep yang menempatkan manusia kembali sebagai pusatnya. Siap lihat masa depan bareng-bareng? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Ini nih pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua setiap kali dengar istilah Industri 4.0. Rasa khawatir ini tuh wajar banget, dan justru penting banget buat kita obrolin. Dan kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Rasa takut digantikan sama robot, sama sistem otomatis, itu emang tantangan utamanya di era industri sekarang. Nah, ini jadi titik awal kita buat paham apa yang ada di depan sana. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya sampai ke akarnya. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih realita industri 4.0 di negara kita, dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi gini, tahun 2018 pemerintah kita punya program keren namanya Making Indonesia 4.0. Tujuannya gede banget, tapi kenyataannya di lapangan itu lebih rumit. Tahu nggak siapa yang paling kena tekanannya? Justru 44 juta UMKM kita yang notabene tulang punggung ekonomi. Jadi intinya bukan cuma soal pasang teknologi baru, tapi soal gimana kita ningkatin kemampuan orang-orangnya. Ini tantangan kita bersama. Nah ini dia nih, bagian yang paling seru. Gimana kalau ceritanya kita balik total? Bukan lagi kita sebagai manusia yang harus pontang-panting ngejar teknologi, tapi sebaliknya, teknologi itulah yang harus dirancang buat melayani kebutuhan kita sebagai manusia. Oke, kalau ngomongin industri 4.0, kita semua udah lumayan ngeh lah ya. Intinya tuh semua tentang sistem. Gimana caranya bikin semua proses jadi lebih cepat, lebih pintar, lebih efisien, lewat data dan otomatisasi. Fokus utamanya ya ke ekonomi. Sekarang coba kita lihat konsep baru yang benar-benar beda ini, Society 5.0 atau Masyarakat 5.0, yang idenya dari Jepang. Perhatiin deh bedanya. Ini bukan lagi soal efisiensi ekonomi doang, tapi soal gimana kita pakai semua teknologi canggih itu buat nyelesain masalah-masalah sosial di sekitar kita, buat ningkatin kualitas hidup. Fokusnya itu geser total, dari sistem ke manusia. Keren kan? Ini yang kita mau kan? Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Lihat deh, dari yang tadinya fokus ke teknologi dan sistem, sekarang kita pindah fokus ke manusia dan masyarakat. Dari tujuan efisiensi ekonomi, kita geser ke tujuan buat mecahin masalah sosial. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Oke, konsepnya kedengeran bagus. Tapi, nyambung nggak sih sama kondisi di Indonesia? Yuk kita lihat datanya langsung, apalagi data dari pengalaman kita semua pas pandemi kemarin. Nah, ini datanya menarik banget loh. Data dari World Economic Forum ini nunjukin kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh gercep banget adaptasinya. Hampir 92% ngizinin kerja remote, terus 75% ngebut digitalisasi. Angka yang gila sih ini. Tapi, coba deh lihat angka terakhirnya. Cuma sekitar 41,7% yang ngebut buat upskilling, buat ningkatin keahlian karyawannya. Jomplang banget kan? Kita cepat adopsi teknologinya, tapi investasi kemanusiaannya ketinggalan jauh. Nah, kesenjangan tadi dampaknya kemana? Ya langsung ke pasar kerja kita. Seperti yang bisa kamu lihat di tabel ini, pergeserannya tuh nyata banget. Permintaan buat profesi kayak data analis atau digital marketer itu meroket. Sementara itu, kerjaan yang sifatnya rutin kayak entry data atau administrasi pelan-pelan mulai berkurang. Ini bukan lagi ramalan masa depan loh, ini udah terjadi sekarang. Coba deh renungin, posisi kamu sekarang ada di sisi mana nih? Jadi, setelah lihat semua data dan masalahnya, pertanyaan paling pentingnya adalah, terus kita harus gimana dong? Yuk, sekarang kita pindah dari analisis ke aksi. Apa aja langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil buat diri kamu sendiri? Ini dia game plan-nya buat kamu. Pertama, fokus ke skill-skill yang nggak bisa ditiru mesin, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi. Kedua, upgrade skill kamu secara strategis, incar bidang-bidang yang lagi naik daun. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, siap buat beradaptasi. Kemampuan buat terus belajar itu bakal jadi aset paling berharga kamu di era baru ini. Dan soal adaptasi tadi, kutipan ini benar-benar pas banget. Di zaman yang perubahannya secepat ini, yang bertahan itu bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau semua ini kita gabungin, ini bakal jadi sebuah visi nasional yang baru dan kuat. Sebuah pendekatan yang dirancang khusus buat konteks Indonesia yang kita sebut Indonesia Masyarakat 5.0. Atau disingkat IA5. Ini bukan lagi cuma soal individu, tapi soal kita sebagai satu bangsa yang ngebentuk masa depannya sendiri. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini, khusus buat kamu. Pergeseran ke masyarakat yang berpusat pada manusia ini sedang terjadi, mau kita ikut atau enggak? Ini bukan cuma soal teknologi atau kebijakan pemerintah, ini soal kita semua.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi peran apa yang akan kamu ambil dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik ini?